Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-29 kali ini, kita akan belajar pokok bahasan yang kita ambil dari lagu-lagu bahasa Inggris. Teman-teman masih ingat ya, lagu-lagu lama tentunya, karena saya memang sudah tua kan? Nah, jadi lagu ini. Oh, lagunya mesti lagu lama. Iya, saya tahunya lagu-lagu lama, teman-teman. Ya, ini, baby, I want you to love me. Nah, I want you to love me. Oh, jadi pakai itu ya. Loh, kebanyakan pakai itu, tapi tidak selalu, teman-teman. Ya, nah, pada lagu berikut ini, please release me, let me go. Nah, ternyata let me go, bukan let me to go. Nggak pakai itu kan? Iya, kadang bahasa Inggris itu ngawur ya, bukan ngawur teman-teman. Loh, bahasa Inggris itu lagu-lagu pakai rumus loh teman-teman. Coba perhatikan lagu berikut ini. I can't stop loving you. Iya, ini ada pakai ing ya. Yes, bukan I can't stop to love you, bukan kan? Nah, untuk menentukan pakai to, tidak pakai to, pakai ing itu ada rumusnya ya, ada teman-teman. Ya, nah maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, and share ke teman-teman lainnya jika perlu, atau boleh tanya lagi di kolom komen. Nah, teman-teman akan tahu kapan pakai itu, kapan tidak pakai itu, kapan pakai ing. Oke? Yuk kita lihat pada pokok bahasan berikut ini. Video ke-29, infinitive without to. Ya, yaitu infinitif tanpa kata to part 1. Ya, ini bagian ke-1. Nah, teman-teman, infinitif itu apa sih? Nah, setiap kali kita belajar bahasa Inggris, kita jangan lupa harus tahu kita ini belajar tentang apa. Ya. Nah, biar kita lebih mudah. Oh, kita belajar tentang infinitif. Nah, infinitif itu apa sih? Nah, ini loh, ya. Infinitif itu adalah kata kerja asal, bentuk ke-1. Nah, kita tahu bahasa Inggris itu ada bentuk ke-1, bentuk 2, bentuk 3, seperti go, went, gone. Nah, bentuk satunya itu go. Ya, drink, drank, drunk. Bentuk ke-1-nya itu drink. Nah, itu namanya infinitif, bentuk 1 itu. Ya. Nah, bentuk ke-1 tanpa ditambah SES, ya. Tanpa ditambah SES atau ED atau ing dan lain-lain. Kalau ditambah SES itu jadi present tense, bukan infinitif. Ditambah ed jadi lampau, past tense. Ya, ditambah ing jadi continuous tense, bentuk sedang. Nah, padahal infinitif itu bentuk ke-1 saja, kata kerja asal, ya. Nah, kita lihat ini. Untuk menghubungkan kata apa saja, ya, baik itu kata benda, kata sifat maupun kata kerja, ya, dengan kata kerja, ya. Jadi kata benda, kata sifat, ya, kata kerja dengan kata kerja. Nah, kita harus menggunakan kata to plus kata kerja, ya. Nah, jadi to di sini nih diartikan apa? Untuk, teman-teman. Loh, padahal untuk itu kan for ya. Itu kalau untuk saya, for me. Untuk ayahmu, for your father. Tapi untuk mengerjakan tidak boleh for do tapi to do, ya. Untuk membaca jangan for read tapi to read, ya, dan lain-lain, ya. Dan jika dihubungkan, nah ini, jika dihubungkan dengan bukan kata kerja, oh ada ya, oh ya, kan English itu selalu kata kerja atau bukan kata kerja kan, ya. Nah, kita harus menggunakan to, ya, plus be. Ya, teman-teman, kita menggunakan to plus be, ya, bukan to be yang MSR itu, bukan, teman-teman, ya. Jadi to-nya tetap seperti tadi, kalau to diikuti kata kerja gitu kan. Nah, ini enggak, to plus be plus diikuti bukan kata kerja. Nah, bukan kata kerja itu apa? Ya semua, ya, kata sifat, kata benda, sembarang, pokoknya bukan kata kerja. Berarti boxing dong. Oh yes, teman-teman, ya. Jadi belajar bahasa Inggris jangan sampai lepas dari boxing. Lepas dari boxing, Inggrisnya pasti salah. Ya, jadi selalu perhatikan kata kerja atau bukan. Kita lihat contoh berikut ini.
Nah, kita lihat contoh yang ke-1. I don't have time to do the work today. Ya, saya tidak ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan itu hari ini. Time ini kata benda dihubungkan dengan kata kerja. Ya, nah, kita lihat di keterangannya, kata benda dihubungkan dengan bukan kata kerja. Ya, nah, jadi kata benda dihubungkan dengan bukan kata kerja, kita harus pakai to juga. Ya, nah, kita lihat pada contoh yang kedua. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Nah, ini ya. Contoh yang kedua, it is difficult to make such a decision. Ya, jadi itu sulit untuk membuat keputusan semacam itu. Oh, jadi such a ini artinya semacam itu, teman-teman, ya. Decision ini keputusan, dari kata decide, memutuskan, ya. Nah, jadi such a ini diikuti kata benda tunggal. Misalkan kita bilang orang semacam itu, such a man, ya. Rumah semacam itu, such a house, ya. Nah, kita lihat difficult ini kata sifat dihubungkan dengan kata kerja, pakai to, ya. Ini kita lihat keterangannya di sebelahnya ini, kata sifat dihubungkan dengan bukan kata kerja, kita pakai to. Oh, jadi kata apa saja ya? Yes, selama dihubungkan dengan kata kerja, kita harus pakai to, ya. Nah, kita lihat lagi di bawahnya ini, contoh yang ketiga, ya. Nah, contoh yang ketiga, we have decided to sell the old house. Nah, kami telah memutuskan untuk menjual rumah tua itu. Ingat ya, the ini dibaca di, kalau ini dipunyai bunyi hidup. Old, o kan? Nah, tapi kalau tidak usah old, house langsung ini bunyi mati, the house, jangan the house, ya. Umbrella, umbrella dibaca di umbrella, ya. Tapi kalau katakanlah car, the jangan di, ya, the car, teman-teman sudah bisa itu. Nah, ini kita lihat, we have decided, memutuskan kata kerja dihubungkan dengan kata kerja, maka kita harus pakai to, ya. Nah, kita lihat di sebelahnya ini kata kerja dihubungkan dengan kata kerja, kita pakai to. Nah, kita lihat contoh yang keempat. Ini, they will ask your brother to help them. Mereka akan meminta saudaramu untuk menolong mereka. Ya, nah ini kata kerja diberi sisipan objek. Ya, nah ini kata kerja diberi sisipan objek. Ya, ini jadi ask your brother atau ask me, ask them, ya, sembarang diberi sisipan objek dihubungkan dengan kata kerja, pakai to juga, ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kata kerja atau kata apa saja dihubungkan kata kerja selalu memakai to, ya. Nah, tapi kalau dihubungkan dengan bukan kata kerja, misalnya saya tidak ada waktu, ini tak buat sama teman-teman ya, saya tidak ada waktu untuk marah padamu. Nah, marah ini kan bukan kata kerja kan. Nah, kita harus bilang, I don't have time to be angry with you. Oh, jadi to-nya nambah be, yes. Kita lihat contoh kedua. Yang tadi, it is difficult to make such a decision. Nah, tak rubah ini, ya, tak hubungkan dengan bukan kata kerja. Misalnya gini, sulit untuk bersabar. Nah, kita tahu bersabar itu kan patient, ya. Jadi kita bilang it is difficult to be patient. Jangan too patient, ya. Jadi setelah to diikuti be, diikuti bukan kata kerja, ya. To be patient. Kita lihat contoh yang ketiga, ya. We have decided to sell. Ini kata kerja kan? Nah, sekarang tak rubah. Kami telah memutuskan untuk berada di rumah hari ini, misalnya, ya. Jadi we have decided to be at home today. Oh, jadi to-nya nambah be. Yes, karena dihubungkan dengan bukan kata kerja kan, ya. Nah, kita lihat contoh keempat. Ini they will ask your brother to help. Kata kerja kan? Tak rubah, ya. They will ask your brother to be careful, ya. Jadi mereka akan meminta saudaramu untuk berhati-hati. Jadi kalau dihubungkan dengan bukan kata kerja, setelah to nambah be, teman-teman, ya. Jadi ini. Jadi they will ask your brother to be careful. Oh, jadi boxing dipakai terus. Right. Ya. Nah, kita lihat ini. Jadi kebanyakan kata kerja selalu memakai to
apabila dihubungkan dengan, ya, jadi selalu to tadi saya katakan, ya. Jadi selalu memakai to apabila dihubungkan dengan kata kerja lainnya, ya. Nah, jadi selalu, ya, jangan lupa to. Namun demikian, nah ini loh bahasa Inggris teman-teman, ya. Sudah rumusnya pas, tapi kalau ada namun demikian, nah ini tentunya agak menyimpang dari rumus, ya. Nah, ini ada beberapa kata kerja yang tidak pernah memakai to. Nah, ini tidak pernah memakai to apabila dihubungkan dengan kata kerja lainnya. Jadi tadi pakai to, tapi ini tidak pakai to, tidak pakai, ya. Nah, dan bahkan ada beberapa kata kerja, ya, ada beberapa, tidak banyak teman-teman, ya. Ada beberapa kata kerja yang harus diikuti bentuk ing. Nah, ing di sini bukan sedang, ya, tapi gerund. Pernah dengar, ya? Iya, gerund itu aku pernah dengar. Cuma sebenarnya gerund itu apa sih? Ya, nah kita lihat. Nah, gerund itu sebenarnya adalah kata benda. Kata benda itu kan noun, yes. Berarti misalnya meja itu kan noun, ya, table, noun, yes, it is noun. Berarti gerund, bukan. Ya, ini kata benda berasal dari kata kerja bentuk ing. Jadi kalau bukan bentuk ing, bukan gerund, teman-teman. Jadi harus ing, ya, harus, teman-teman. Itulah gerund, ya. Lagi, car, noun, yes. Apakah itu gerund? Bukan. Karena sekali lagi, gerund ini kata benda, tapi harus berasal dari kata kerja bentuk ing. Nah, lain kali kita akan bicarakan lebih lanjut tentang gerund yang sesungguhnya. Nah, kali ini kita hanya menyinggung sedikit tentang gerund. Nah, coba kita lihat ini, ya. Nah, untuk jelasnya, perhatikan bentuk-bentuk kata kerja di bawah ini. Ya, nah ini kita lihat kelompok ke-1. Nah, kelompok ke-1 ini kata-kata kerja yang selalu memakai to. Ya, kata kerja yang selalu memakai to apabila dihubungkan dengan kata kerja lainnya. Jadi kata kerja dihubungkan kata kerja lainnya tuh selalu memakai to. Yes. Boleh diberi sisipan objek apabila perlu. Nah, teman-teman, untuk yang kelompok ke-1 ini, ya, yang satu tadi itu, nah, kata kerja yang selalu memakai to ini tidak perlu dihafalkan. Kenapa? Banyak, teman-teman, ya, bisa ratusan, jadi tidak mungkin kita menghafalkan. Berarti nanti ada yang dihafalkan, ada. Nanti, teman-teman, ya, kita lihat ini contohnya, misalnya, ini cuman vocabulary-nya aja, ya, contoh kata kerja. Teach, mengajar. Order, memesan, ya, menyuruh juga boleh. Invite, mengundang. Encourage, itu memberi semangat, ya. Warn, itu memperingatkan, seperti pada kata kerja itu kata-kata warning. Kita sering dengar kata warning, ya. Nah, ini warn, memperingatkan. Allow, memperbolehkan. Padahal boleh itu kan may, ya. Iya, tapi kalau memperbolehkan tidak ada hubungan dengan may, teman-teman, ya. Tapi allow. Advise, bacanya advise, pakai Z, ya, bacanya. Tulisannya pakai S, artinya menasehati. Tapi kalau S-nya diganti C, advice, bacanya advice, pakai S, ya. Artinya advice, nasihat. Ini menasehati, ya. Tell, memberitahu. Ask bukan bertanya, teman-teman, tapi meminta atau menyuruh. Promise, berjanji. Prefer, lebih suka, ya. Kita tempoh hari sudah pernah belajar tentang kata prefer dengan pemakaian khususnya. Nah, ini berikutnya adalah want, kita tahu, ya. Want itu apa? Gampang, teman, ya. Mau, ingin, hendak, need, perlu, memerlukan, decide, memutuskan, suggest, menyarankan, recommend, menganjurkan. Ini beda sedikit, ya. Kalau suggest ini antara teman aja, teman dengan teman, tapi kalau recommend itu lebih resmi, lebih formal. Misalkan dokter ke pasien, itu bukan suggest, tapi menganjurkan, recommend, ya. Nah, permit adalah mengizinkan, force, memaksa. Kita sering, ya, bahasa Indonesia itu forsir, ya. Kamu bagus kalau olahraga, tapi jangan forsir. Kalau kamu forsir, kamu bisa sakit. Jadi forsir itu dari kata force, memaksa. Cause, menyebabkan, mirip dengan because, sebab, dan lain-lain, dan lain-lain. Kenapa kok 2 kali? Saking banyaknya, ya. Jadi banyak sekali, teman-teman, jangan menghafal, ya.
Nah, kita lihat pada contoh yang ke-1 ini. Ya, contoh yang ke-1, who will teach you to drive a car? Ya, siapa yang akan mengajari kamu nyetir mobil? Teach kata kerja dihubungkan kata kerja pakai to. Ya, kedua, I have warned your friends to return the money immediately. Nah, ini ya. Immediately ini segera, very soon, ya, secepatnya. Jadi ini warn memperingatkan, kata kerja dihubungkan kata kerja pakai to. Ya, kita lihat contoh yang ketiga. Nah, ini they told me to buy gold then. Ya, dan ini pada waktu itu lampau ya, makanya pakai told. Nah, they told me to buy gold then, but I didn't listen to them. Ya, pakai didn't karena lampau kan. Lah, ini adalah told kata kerja dihubungkan kata kerja harus pakai itu. Ya, nah teman-teman perhatikan ini ada catatan tambahan yang penting sekali ya. PS ini adalah postscript ya, bahasa Indonesianya NB, catatan tambahan. Kata kerja pertama boleh memakai tense apa saja. Ya, kata kerja boleh memakai tense apa saja. Tetapi kata kerja kedua, nah jangan lupa ya, tense ini waktu teman-teman ya. Kata kerja pertama boleh tense apa saja, tapi kata kerja kedua, nah ini harus dalam bentuk infinitif ya. Infinitif itu kata kerja asal, tadi bentuk satu tanpa ditambah es, sad, ing dan lain-lain ya. Kita lihat lagi contoh di atas tadi. Nah ini. Will teach, ini waktu akan datang kan, future tense, dihubungkan kata kerja pakai to V1. Ya, nah ini I have warned your friends to return. Nah, ini bentuk telah, present perfect, dihubungkan kata kerja to V1. Ya, terus ini they told me to buy. Told ini lampau, dihubungkan kata kerja selalu to V1. Tidak ada to buys atau to bought, to will buy, tidak ada teman-teman ya. Jadi setelah itu ini harus V1. Jadi yang depan ini kata kerja pertama, tense-nya boleh macam-macam. Boleh will, teach, have, won, lampau. Setelah itu harus V1. Ya, nah kita lihat di bawah ini. To be continued to infinitive without to part 2. Ini akan kita lanjutkan pada infinitive without to, tapi bagian kedua. Nah, bagian ke-1 ini kita selalu menggunakan kata to. Nah, nanti bagian kedua baru kita pakai yang tanpa to. Nah, teman-teman, kita telah selesaikan pada video ke-29 hari ini, yaitu menghubungkan kata kerja dengan kata kerja selalu pakai to. Yes, yang bagian pertama ya. Nanti bagian kedua akan kita bicarakan lebih lanjut. Ada yang tidak pakai to, ada yang diikuti ing. Nah, kira-kira it's enough for today. And we will meet again in the next video. Thank you. Goodbye.